ada beberapa perusahaan yang lain. Jadi ini penting saya luruskan agar seolah-olah ada orang bilang saya bodoh katanya. Ada orang bilang ini Menteri Investasi ini bodoh atau bohong. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh banget lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi, Menteri Investasi Bahlil geram dengan tuduhan yang menyebut dirinya bodoh dan bohong. Bahlil ternyata mengikuti perkembangan media sosial, nanggapi ada komentar-komentar dari media sosial yang menyebutkan bahwa Bahlil bodoh dan bohong. Bahlil juga mengatakan dia tidak pernah berbohong soal investasi. Jadi dulu kalau kita dengar seperti yang disampaikan oleh Bosman Mardigu yang mengatakan bahwa tidak masuk akal investasi di Pulau Rempang senilai 11,6 miliar US dollar atau 175 triliun, sedangkan perusahaan Sinyi Group itu sahamnya tidak sampai segitu. Bagaimana bisa dia investasi di Pulau Rempang sebesar 175 triliun? Sekarang Menteri Bahlil emosi, dicap bodoh dan bohong soal investasi Sinyi di Pulau Rempang. Dia menyampaikan dengar pendapatnya di Komisi 6 DPR RI pada hari ini. Baik, coba langsung saja kita dengar apa yang disampaikan oleh Bahlil. Minta pimpinan setelah kami melakukan rapat kerja di Komisi 6, waktu itu pimpinan memerintahkan saya kalau bisa besok pagi langsung turun. Tapi waktu itu saya kata pimpinan kasih saya waktu 2-3 hari untuk melakukan konsultasi. Maka apa yang saya lakukan pimpinan, langsung kami melakukan rapat dengan saya langsung berangkat ke Batam bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Wakapolri untuk kami melakukan rapat di Batam dalam rangka konsolidasi belanja masalah dan sinkronisasi dengan Kepala BP Batam dan Pak Gubernur. Kepala BP Batam ini sekaligus menangkap wali kota juga, yang punya rakyat sebenarnya Pak Wali Kota ini, yang juga adalah Kepala BP Batam. Tapi pimpinan, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang Sinji ini. Soalnya banyak sekali sosmed-sosmed yang beredar, yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, yang menurut saya ini penting untuk saya sampaikan kalau tidak terjadi distorsi pemikiran pimpinan. Kadang-kadang sosmed kita, rakyat kita ini lebih percaya sosmed daripada berita yang benar. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan. Jadi sebenarnya sosmed itu seperti Bosman Mardigu tidak salah juga karena beliau langsung melihat listing saham Sinyi Group di Hong Kong. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Bahlil, yaitu kemarin bahwa investasi Sinyi Group sebesar 175 triliun atau 11,6 miliar US dollar. Jadi netizen mencari sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh disalahkan Jadi beda kalau seandainya pemerintah dalam hal ini menjelaskan siapa-siapa saja yang akan berinvestasi di Pulau Rempang. Misalnya bukan Sinyi Group saja. Khususnya tentang beberapa narasi sosmed yang tadi pimpinan sampaikan meragukan tentang kemampuan perusahaan yang membangun 11,6 miliar. Slide nomor 2. Pimpinan, proyek ini sebenarnya ada beberapa item. Yang pertama itu adalah pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Yang kedua adalah pabrik pemrosesan pasir silika. Yang ketiga adalah industri soda abu. Yang keempat adalah industri kaca panel surya. Yang kelima adalah industri kaca float. Yang keenam adalah industri silikon industrial grade dan industri silikon. Nah, ini saya sendiri nggak ngerti nih, industri silikon. Yang berikut adalah industri pemrosesan kristal. Yang berikut adalah industri sel dan modul surya dan infrastruktur. Jadi pimpinan, 11,6 miliar ini bukan hanya bikin pabrik kaca, tapi ini bagian yang akan kita bangun. Ini satu ekosistem besar. Dan perusahaan ini bukan hanya Sinji, tapi memang dia adalah yang di depan. Ada beberapa perusahaan yang lain. Jadi ini penting saya luruskan
Agar seolah-olah ada orang Hmm. bilang saya bodoh katanya. Ada orang bilang ini Menteri Investasi ini bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu pimpinan, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohong publik atau bohong terhadap investasi yang saya sudah sampaikan kemudian tidak terrealisasi. Ya, wajar ya. Jadi kalau misalnya di media sosial berkembang apa yang disampaikan oleh pemerintah soal investasi Sinyi Group sebesar 11,6 miliar dolar, ya seharusnya sampaikan kemarin ya seperti itu. Ya, jangan salahkan netizen ya. Jadi kalau misalnya pemerintah menyampaikan misalnya seperti yang disampaikan tadi, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang akan dibangun di Pulau Rempang, bukan hanya Sinyi Group. Jadi Bahlil di sini ya wajar ya kalau netizen mengkritik. Jadi kembali lagi bahwa ini kesalahan pemerintah. Coba dari awal pemerintah sebutkan bahwa ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di sana. Kemarin salah sendiri dong. Kemarin salah sendiri Anda sebagai Menteri Investasi menyebutkan bahwa Sinyi Group berinvestasi sebesar 175 triliun atau 11,6 miliar US dollar. Jadi jangan salahkan netizen, karena netizen sendiri ya mereka untuk memverifikasi apa yang Anda sampaikan, mereka langsung melihat listing saham Sinyi Group di Hong Kong. Jadi jangan pernah menyalahkan masyarakat dalam hal ini. Masyarakat memang perlu tegas mengkritik tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal. Sekarang Anda baru membuka bahwa ternyata investasi yang sebesar 176 triliun mencakup banyak perusahaan yang akan dibangun di sana. Coba dulu sampaikan ya seperti ini. Coba netizen kalau tidak mencari tahu tentang masalah Sinyi Group ini, mungkin Menteri Bahlil juga tidak pernah mengungkapkan masalah ini. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh banget lah gitu. Jadi saya pikir tolong yang memberikan komentar juga jangan terlalu kelebihan pintar gitu. Nah, dia juga mengkritik ya terhadap orang yang memberi komentar Sinyi Group berinvestasi di Pulau Rempang. Dia bilang jangan terlalu kelebihan pintar. Kemarin salah Anda sendiri yang menyebutkan bahwa Sinyi Group akan berinvestasi sebesar 11,6 miliar US dollar. Jadi jangan salahkan ke masyarakat-masyarakat yang kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya pemerintah bersyukur bahwa masyarakat masih dikawal dan diawasi. Apakah ini benar ya? Coba kalau misalnya netizen tidak pernah membongkar masalah ini, mungkin Bahlil juga akan diam seribu bahasa tentang masalah jumlah investasi yang pernah dibongkar oleh Bosman 175 triliun. Ternyata di bursa Hong Kong saham Sinyi Group tidak sebesar itu. Jadi kalau kita lihat Menteri Investasi Bahlil ini tidak mau dicap bodoh dan bohong, tapi ini kita kaitkan lagi dengan statement dia yang kemarin yang mengatakan bahwa ada 300 kakak yang bersedia direlokasi, tapi kenyataannya Ombudsman membeberkan fakta bahwa hanya 3 kakak saja yang bersedia direlokasi. Dan sekarang sudah hampir 300 kakak dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran. Faktanya pemerintahan hari ini ya cuman ada 3 kakak saja. Nah ini jangan sampai pemerintah tidak menyajikan informasi yang benar. Apakah ini tidak mau Bahlil dikatakan bahwa dia membuat statement bohong? Jadi kalau misalnya tidak ada ombudsman yang memberi pernyataan seperti ini, apakah Menteri Investasi tidak mau dicap sebagai pembohong? Jadi sebaiknya Bahlil segera memberi klarifikasi apakah faktanya seperti itu. Kalau memang tidak diberi klarifikasi, masyarakat menganggap bahwa Menteri Investasi dalam hal ini adalah berbohong. Tidak ada masyarakat Pulau Rempang yang bersedia direlokasi, yaitu sampai dengan 300 kakak. Dan Ombudsman sendiri ya mengungkapkan fakta bahwa hanya 3 kakak saja. Nah lagi-lagi ya, jangan sampai mengatakan bahwa yang berkomentar ini terlalu pintar. Bukan terlalu pintar. Pemerintah dalam hal ini ya selalu memberi argumentasi tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Tapi ombudsman, ini ombudsman loh yang ngomong. Coba Bahlil ya harus memberi klarifikasi terhadap apa yang terjadi di sana. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan ombudsman memang fakta ya. Hanya tiga kakak saja yang mau direlokasi. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.